Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'a dhalika faqad amara al-'ibada bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa nahahum an ma'siyatihi. Jadi beliau rahimahullah setelah menjelaskan tentang maratib al-qadar, di mana ini bagian dari keimanan terhadap takdir, seorang itu harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian demikian pula kita ketahui bahwasanya meyakini apa yang terjadi telah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian apa yang terjadi juga itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dibawa dari kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Kemudian dan apa yang ada di muka bumi ini dari perbuatan-perbuatan hambanya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Iya, bahwasanya Allah telah menulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari situ. Apa yang terjadi sudah tercatat. Iya, yang mendahului dari catatan itu adalah ilmu Allah. Dan apa yang terjadi itu kehendak Allah, tidak lepas dari situ. Dan semua yang terjadi dari perbuatan hamba, kekufuran, keimanannya, salatnya, semuanya maksiat ataupun kebaikan itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita juga sebutkan ya, bahwasanya semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Lalu bagaimana kita membawa ayat wal khairu fi yadaik wasyarru laysa ilaik? Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu berada di tanganmu. Wasyarru laysa ilaik, dan kejelekan itu bukan kepadamu. Apa maknanya di sini? Walaupun berselisih ulama apa maknanya, namun bagaimana kita cocokkan ini dengan keimanan kita kepada takdir Allah SWT yang baik dan yang buruk. Sedangkan di sini ada penafian. Maka jawabannya apa? Penafian apa ini? Penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada Allah. Iya, nisbatul fa'il wal khaliq atau nisbatul fa'il itu tidak. Tapi yang diinginkan adalah nisbatu al-maf'ul, ay makhluk. Kejelekan itu didata atau muncul dari mana? Dari perbuatan makhluknya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan dari makhluknya, apa yang keluar dari makhluknya dari kejelekan. Semuanya. Dari hewan, manusia dan selainnya. Kemudian di dalam ayat lain, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Kalau di sini penyandaran perbuatan kepada seseorang, berarti dia yang melakukannya. Iya. Maka kita katakan penyandaran di sini penyandaran apa? Penyandaran apa di sini? Penyandaran fi'lan, kasban, atau ijadan wa khalqan, atau fi'lan wa kasban. Ahsan. Penyandaran perbuatan, dia yang melakukannya, bukan penyandaran dia yang menciptakannya dan mengadakannya. Iya, nah ini dua hal yang perlu diketahui supaya kita tetap berada di atas keyakinan bahwasanya semua yang ada terjadi ini adalah masyiat Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Nah, itu sedikit
murojaahnya tentang dua ayat itu ya. Kalau dikatakan, bagaimana kita katakan itu penisbatan kasban wa fi'lan? Bukan penyandaran al-khalq, khalqan wa ijadan. Bagaimana jawabannya? Sedangkan dia kan berbuat. Kalau dia berbuat itu dia menciptakan. Kenapa dikatakan penyandaran fi'lan bukan khalqan wa ijadan? Iya, karena pertama itu sifat manusia. Dan sifat manusia itu adalah makhluk. Dia dan sifatnya makhluk. Apa yang keluar dari makhluk, maka itu adalah makhluk. Yang kedua, iya, perbuatan itu tidak keluar kecuali dengan dua hal. Ada qudrah nirada, dan keduanya ini makhluk Allah SWT yang ciptakan untuk hamba tersebut. Oleh karena itu dikatakan dia makhluk Allah SWT, namun keluar dari mana? Perbuatan seorang hamba. Baik, tak kala kita imani semua itu, ya kan? Karena mungkin kalau kita katakan kalau begitu ya sudah, kita sandarkan kemana? Kepada takdir saja. Iya, tidak usah kita berbuat. Oleh karena itu tak kala Nabi SAW dikatakan, tak kala dia baca ayat itu atau hadis, dikatakan ma min nafsin manfusin illa qad kataballahu makanahu fil jannah wan nar aw nar. Tidak ada satu jiwa pun kecuali pasti Allah sudah catat tempatnya ini di neraka, ini di surga. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, afala namkusu wa nada'ul amal. Bukan, kalau begitu kita diam saja, kita harus beramal. Kenapa? Karena semuanya ada di situ. Iya, untuk apa? Iya, kita untung-untungan saja, masuk surga atau masuk neraka, ya kan? Oleh karena itu kata Nabi SAW, la i'malu, beramal, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang itu dimudahkan apa yang dia diciptakan di atasnya. Kalau dia diciptakan dari penghuni neraka, maka dia akan mudah untuk melakukan perbuatan dari apa yang menyebabkan dia masuk neraka. Kalau dia penghuni surga, maka dia akan berjalan di atas amalan yang membuka jalan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini potongan untuk orang yang bersandar kepada takdir. Kemudian kata beliau, tatkala menjelaskan itu, ini hubungannya wa ma'adzalika, demikian bersamaan dengan itu, faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa nahahum an ma'siyatihi. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hamba dengan ketaatan dan ketaatan kepada Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wa nahahum, dan melarang mereka dari maksiat, melarang mereka dari maksiat, menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak bersandar kepada takdir. Jangan berhujah dengan takdir untuk melaksanakan yang haram, iya, dan meninggalkan yang halal. Artinya meninggalkan yang wajib dan melakukan yang perbuatan yang haram. Jangan berhujah dengan takdir. Jangan berhujah dengan takdir. Jadi ini isyarat di sini, ucapan beliau ini mengarah kepada tidak bolehnya orang bersandar kepada takdir. Iya. Jangan berhujah dengan takdir. Kalau kita katakan kita sudah tahu, Allah sudah tahu di mana kita, tidak usah beramal. Iya. Jadi tidak boleh dijadikan takdir sebagai alasan kita untuk melaksanakan yang haram dan meninggalkan kewajiban kita. Bahkan kita beramal, sebagaimana kata Nabi SAW, i'malu, beramal, lakukan amalan. Iya. Karena amalanlah sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan terhadap kita apa. Iya, dia usah jauh-jauh, besok saja. Siapa yang tahu besok masih hidup atau tidak? Tidak ada yang tahu. Jangan besok, sebentar saja. Iya, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tetap seorang itu beramal. Seandainya kalau dikatakan seorang boleh berhujah dengan takdir, boleh berhujah dengan takdir, maka syaitan tidak akan dilaknat. Perhatikan. Kemudian Musa atau Nabi Adam tidak akan keluar dari surga. Tidak akan keluar dari surga. Nabi Musa tidak akan meminta ampun kepada Allah.
Seorang yang berdosa tidak akan mengatakan ya Rob ighfirli. Tidak ada. Kalau orang berhujjah dengan takdir, maka tidak ada hikmah lagi hidup di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada lagi hikmah Allah perintahkan sholat, diutus Rasul, diturunkan Al-Quran. Tidak ada hikmahnya kalau begitu. Kenapa? Ya sudah jalan saja. Jalan saja. Apa gunanya? Ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram. Apa gunanya? Kalau seorang itu selalu melihat kepada takdir. Iya. Jadi kalau dikatakan seorang berjumpa dengan takdir, seandainya boleh, maka ada yang mendahului kita, syaitan. Syaitan akan mendahului kita. Nabi Adam tidak akan keluar dari surga. Nabi Musa tidak akan memohon kepada Allah SWT. Iya. Seorang mukmin yang jatuh dalam dosa tidak akan bertobat. Tidak ada lagi istighfar. Kenapa? Sudah. Takdir. Iya. Takdir. Oleh karena itu disebutkan yang berhujjah dengan takdir itu adalah perbuatan kaum musyrikin. Dan seorang berhujjah dengan takdir itu perbuatan dari kaum musyrikin. Kata Allah SWT dalam ayat, "Lau sya'allahu ma asyrokna wala aba'una." Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan berbuat syirik. Apa maksudnya itu? Seandainya Allah berkehendak, maka kami tidak akan di atas kesyirikan. Tidak bapak-bapak kami dan tidak sebelumnya. Berhujjah dengan takdir, perbuatan dari kaum musyrikin. Iya. Bahwasanya dikatakan dia berbuat syirik itu karena sudah takdirnya. Iya. Sudah takdirnya. Berserah diri. Lepas. Terserah. Iya. Jadi ini bentuk bahwasanya tak kala kita mengimani 4 hal itu dari maratib, kita juga tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam melaksanakan yang haram dan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang wajib. Jangan kita meninggalkan salat berhujjah dengan takdir. Kenapa antum tidak salat? Qadarullah. Kenapa antum begini? Mencuri? Qadarullah. Iya. Perhatikan. Kalau berhujjah tentang takdir terhadap musibah, kalau ini boleh. Tapi kalau terhadap maksiat, tidak boleh. Tidak boleh. Perhatikan kenapa antum sakit. Kenapa sakit kemarin? Qadarullah. Iya. Kalau itu masalah, karena kata Musa tatkala dia bertanya kepada Adam. Iya. Ya Adam, engkau yang diciptakan oleh Allah SWT dengan tangannya. Iya. Dikatakan, ya Musa, engkau yang Allah SWT berbicara denganmu. Dikatakan, ya Adam, kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Ini musibah. Musibah kan? Kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Maka kata Nabi Adam, kenapa engkau mencela saya terhadap ma qadarallahu li, apa yang Allah telah takdirkan pada saya? Iya. Jadi Nabi Adam tidak berhujjah tentang takdir terhadap apa yang menyebabkan dia keluar. Ya kan? Ya dia berhujjah dengan karena memakan apa? Dilarang untuk mendekati buah pohon malah didekati. Kemudian sebab itu dikeluarkan dari neraka. Nabi Adam tidak berhujjah dengan itu. Nabi Adam berhujjah qadarullah, Allah telah mengeluarkan saya dari surga. Itu musibahnya. Itu musibahnya. Jadi kalau orang berhujjah dengan musibah, itu dia. Seandainya, perhatikan, seandainya boleh berhujjah dengan takdir terhadap meninggalkan maksiat, maka Nabi Adam tidak bertobat. Untuk bertobat, ya kan? Kan sudah ditetapkan, sudah selesai. Artinya saya seperti ini karena kehendakmu. Saya tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Oleh karena itu, Nabi Adam berhujjah dengan musibah. Iya, berhujjah dengan takdir terhadap musibah yang menimpanya. Qadarullah, saya keluar dari neraka, dari surga. Bukan berhujjah terhadap musibah yang dia jatuh padanya. Disebutkan para ulama, walaupun dia berhujjah dengan takdir terhadap musibah, namun Nabi Adam telah bertobat. Disebutkan. Ya, walaupun sebagian ulama itu tidak melirik kepada sana. Tidak ada. Nabi Adam tidak berhujjah dengan takdir
terhadap maksiat yang dilakukan. Tidak ada. Dia berhujjah terhadap musibah yang menimpanya. Tapi sebagian mengatakan walaupun dia berhujjah dengan takdir, itu sebab dia setelah bertobat. Kalau Nabi Adam bertobat, barulah dia berhujjah dengan takdir. Artinya kalau misalnya orang jatuh dalam dosa, kenapa aku dulu berbuat dosa? Iya, dikatakan qadarullah. Kenapa dulu mencuri? Ya, qadarullah. Artinya kalau dia sudah sadar, tapi jangan dia kenapa mencuri? Qadarullah. Besok mencuri lagi. Tanya lagi kenapa? Qadarullah. Selalu begitu. Itu namanya berhujjah terhadap takdir, berhujjah dengan takdir terhadap maksiat. Kenapa tidak sholat? Qadarullah. Dia sudah tidak sholat. Tanya kenapa tidak sholat? Qadarullah. Iya, memang kau tidak punya kudro di situ untuk sholat. Hah? Iya. Tidak menyandarkan pada dirinya karena saya malas. Iya. Saya capek. Tapi katakan apa? Qadarullah. Qadarullah. Iya. Seakan-akan dia tidak punya apa? Hah? Tidak punya salah, dia tidak akan sholat. Tidak ada ini. Jadi ini sudah dua. Pertama kita iman yang 4 tadi, kemudian kita tidak boleh apa namanya? Berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah tidak boleh takdir itu dipertentangkan dengan syariat. Tidak boleh. Tidak boleh kita mempertentangkan antara takdir apa yang Allah telah tulis dengan syariat yang Allah telah perintahkan. Karena kalau kita pertentangkan, kita akan bingung. Bagaimana bisa Allah mengutus Rasul, memerintahkan kita tauhid, menurunkan Al-Quran, memerintahkan kita untuk bertauhid, sedangkan Allah sudah tulis kita di mana? Hah? Iya, kata Nabi SAW, ma min nafsin manfusin illa kataballahu makanahu fil jannah wan nar. Tidak ada seorang pun, pasti sudah ditulis ini di surga dan neraka. Tapi kenapa ditulis? Diutus Rasul untuk menjelaskan tauhid, diutus, diturunkan Al-Quran. Kalau ini dipertentangkan, itu akan mendapatkan hal yang justru akan jauh dari agama. Maka itu tidak. Kita terima apa yang Allah telah perintahkan dan kita berdoa bagaimana Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Seperti itu. Iya, seperti itu. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, ini pembahasannya di sini ya. Jadi poin ini menunjukkan dua hal tadi. Pertama, tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap musibah atau maksiat. Kemudian tidak boleh mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Tidak boleh dipertentangkan. Iya. Qala wa huwa subhana yuhibbul muttaqina wal muhsinin wal muqsitina wa yardu 'anil ladina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dia. Allah cinta kepada orang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang adil, dan ridha terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta orang kafir. Iya, perhatikan. Ini dia. Kalau antum bertakwa, antum dicintai oleh Allah. Iya. Dikatakan cinta Allah SWT itu sudah mengharuskan antum diberi apa? Masuk ke dalam surga, diberi balasan. Bukan cinta bermakna sawab. Kalau cinta bermakna sawab, itu tahrif namanya. Tapi kalau cinta istilzimus sawab, itu namanya istilzam, bukan makna tahrif, dibedakan. Iya, dibedakan. Qala wala yuhibbul kafirin. Begitu juga orang kafir. Tidak, kalau Allah tidak cinta berarti Allah murka. Dan kalau Allah murka, apakah Allah masukkan dalam surga? Hah? Tidak ada. Artinya kita diperintah untuk menempuh sebab yang dengannya kita menjadi orang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yardu 'anil qaumil fasiqin, dan Allah tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya, tidak memerintahkan kepada kekejian. Wala yardu li ibadihil kufur, dan tidak ridha terhadap hambanya kekufuran. Wala yuhibbul fasad, dan Allah tidak cinta kerusakan. Iya. Ini semua tanda-tanda bahwasanya seorang itu diperintahkan. Siapa? Iya. Kita tidak tahu kita ini dari mana. Ya? Kita tidak tahu kita penghuni neraka, penghuni surga, tidak ada yang tahu. Iya. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kita diperintah untuk beramal, dan dengan amalan tersebut kita mendapatkan ridha Allah SWT, mendapatkan rahmat keutamaannya, kemudian kita masukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulu ahaduhul jannata bi'amalin. Tidak masuk surga seorang dengan amalannya, artinya sebagai riwayat. Saya sudah jelaskan toh? Iya, wala anta rasulullah wala ana, walakin yataghammaduni Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Kecuali Allah SWT telah memberikan saya rahmat dan keutamaannya, maka saya masuk ke dalam surga. Artinya
Saya masuk dengan surga bukan sebagai iwat dari amalan saya, karena amalan tidak sampai. Kalau dijadikan sebagai iwat muqabilnya, tidak sampai harganya. Tapi dibarengi dengan rahmat dan keutamaan, maka saya masuk ke dalam surga dengan amalanku. Jadi amalan saya menyebabkan Allah ridho kepada saya, dan kemudian Allah masukkan saya ke dalam surga. Itu maksudnya. Iya. Qala rahimahullah. Jadi di sini penyebutan sifat. Allah cinta kepada orang mukmin, Allah benci kepada, tidak cinta kepada orang kafir. Orang mukmin keimanan sebab masuk surga, kekafiran sebab masuk neraka. Iya. Jadi kalau antum mau masuk surga, antum kufur baru bilang kalau Allah mentakdirkan saya masuk surga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu namanya pertentangkan namanya syariat kalau begitu. Antum bilang saya bermaksiat. Iya. Kalau Allah catat saya penghuni surga, saya pasti masuk surga walaupun saya bermaksiat, walaupun saya kufur. Iya. Itu bentuk mukabarah, kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala. Kemudian kata beliau, wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Nah, ini dia. Ini sudah masuk pembahasan. Ya. Kata beliau, wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Dan seorang hamba dia yang melakukan perbuatan itu secara hakikat. Ini membantah siapa? Kelompok namanya Jabriyah. Iya, dikatakan siapa yang bermaksiat? Allah, saya hanya alat saja. Saya yang bermaksiat. Iya. Saya tidak bisa apa-apa. Jadi seorang hamba hakikatan dialah yang melakukan perbuatan. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang berzina, dia yang mencuri. Dia, bukan Allah. Iya, ini membantah Jabriyah. Dikatakan dia tidak punya kehendak apa-apa, semuanya dibawa kehendak Allah. Kalau Allah inginkan dia begini, dia begini. Dia tidak bisa apa-apa. Nah, ini saya sudah sebutkan bagaimana kejelekannya pemikiran Jabriyah seperti ini. Saya sering ulang kisah seorang yang mendapati istrinya berzina. Ya, seperti itu. Iya. Wallahu khaliqu af'alihim. Nah, ini bantahan untuk Mu'tazilah, Qadariyah. Dikatakan wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Jadi dia pada hakikatnya dia melakukan. Wal al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Siapa? Jiwa, apa yang dilakukan? Jiwa. Iya. Namun apa yang muncul dari situ, dari perbuatannya, itu adalah makhluk. Kalau dikatakan kenapa bisa? Jawabannya dua tadi. Nyambung toh? Iya, seperti itu. Jadi dua kalimat ini membantah dua kelompok. Namanya Jabriyah. Yang dimana Jabriyah ini itu menafikan masyiah hamba, dan semuanya kembali kepada Allah SWT. Jadi seakan-akan makhluk tidak punya kehendak, tidak ada irodah. Dia seperti alat pisau. Antum mau lempar dia pergi, antum mau pakai gerek dia gerek, terserah. Seperti alat saja dia. Jadi kita seperti alat. Allah yang gerakkan. Kita berzina, kita tidak apa-apa. Iya. Mustahil kalau antum berzina tidak tahu apa-apa. Antum mencuri tidak tahu apa-apa, bukan karena kehendakmu. Iya. Tidak ada dari akal sehatmu yang sampai ke sana bahwasanya dia mencuri itu tidak bisa apa-apa dia. Tidak ada kehendak apa-apa, tidak ada. Antum makan tidak ada perasaan sedikit antum makan. Minum, tidur. Iya. Bisa-bisa kalau antum dipukul langsung dihujai. Iya, saya enggak tahu siapa ini pukul. Tiba-tiba antum tempeleng dia, antum tanya, "Kenapa tempeleng?" Enggak tahu juga kenapa tiba-tiba goyang tanganku ini. Iya. Pasti dia akan menyangkal bahwasanya antum yang tempeleng saya. Iya, jadi seperti itu. Dia kalau mau berbuat zina, berbuat kejelekan, maksiat, dia sandarkan kemana? Takdir kepada Allah. Tapi kalau dia kena musibah, dia tidak mau tahu. Antum tanggung jawab. Iya, seperti itu. Hawa nafsu, tidak ada yang mereka ikuti kecuali hawa nafsu saja. Kemudian wa khaliqu af'alihim, ini untuk membantah siapa? Mu'tazilah Qadariyah yang menafikan masyiah Allah SWT terhadap makhluknya. Allah tidak berkehendak. Makhluk yang berbuat. Dia yang taat sendirinya, dia yang bermaksiat sendirinya. Allah tidak ada hubungannya.
Iya, Allah memiliki masyiah, tapi masyiah terhadap hamba tidak ada. Oleh karena itu kata mereka, kalau seorang hamba berbuat baik, maka Allah wajib membalasnya dengan surga. Kalau seorang hamba berbuat kezaliman, maksiat, maka wajib Allah membalasnya dengan neraka. Oleh karena itu mereka kalau tentang ayat-ayat man fa'ala kada dakhala an-nar, wajib kalau siapa yang melakukan ini meninggal, walaupun itu dosa kecil, dosa besar, tapi diancam neraka, wajib Allah masukkan dia dalam neraka kekal, tidak ada surga untuknya. Ini ekstrim sekali, ya, ekstrim sekali. Baik, qala wal 'abdu wal mu'min, lihat seorang hamba dia beriman, wal kafir dia yang kafir, wal barru wal fajir dia yang berbuat baik, dia yang berbuat jelek, wal musalli was shaim dia yang salat, dia yang puasa. Dia memilih dirinya untuk kafir, dia memilih untuk mukmin. Iya, dia melakukannya hakikat, tapi kekafirannya, kekufurannya, kebaikannya, salatnya, puasanya ini makhluk. Karena keluar dari mana? Karena keluar dari makhluk. Dan tidak muncul perbuatan kekufuran, keimanan, salat, puasa, kebaikan dan kejelekan kecuali dengan dua hal: iradah dan qudrah. Kalau tidak ada dua itu, tidak ada. Itu mau apa? Siapa yang bisa nafikan diri? Tidak ada iradah, tidak ada qudrah. Jangan kedua, yang satu saja. Betapa banyak orang kita lihat ada kemauan, tapi tidak ada qudrah. Betapa banyak orang kita lihat punya qudrah lebih daripada kita, tapi dia tidak ada kemauan untuk belajar, tidak ada kemauan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala walil ibadi qudratun ala amalihim. Ini lihat, walil ibadi qudratun ala amalihim walahum iradatun. Ini membantah siapa? Namanya Jabriyah lagi, menafikan bahwasanya dia tidak punya qudrah, tidak punya apa? Iradah, tidak ada. Dan siapa yang mencuri? Saya tidak tahu apa, saya bergerak saja begitu. Jadi dia sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khaliquhum, dan Allah yang menciptakan mereka, ini hamba. Wa khaliqu qudratihim wa iratihim. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah, Qadariyah. Iya, yang menafikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya. Jadi kalau antum empat awal itu tadi, ilmu, kitabah, masyiah dan al-khalq, kalau antum imani itu, maka apa yang muncul dari perkataan-perkataan dari ahlul bid'ah itu akan terbantahkan semua. Ya, itulah pentingnya belajar usul dulu, asal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian membahas tentang hal-hal yang menafikan dari akidah itu, supaya punya benteng untuk menghalangi hal tersebut. Tapi kalau baca syubhat dulu baru belajar asal, setengah mati, bisa gila tuh. Ada orang begitu. Dia belajar filsafat, pas belajar akidah pusing, gila. Ada dan ini nyata. Iya, bingung dia. Allah di atas, pusing dia. Bagaimana caranya? Iya, Allah punya mata, punya wajah, pusing dia. Iya, pusing dia. Baik, qala kama qala ta'ala liman syaa minkum ay yastaqim. Ini ayat liman syaa minkum ay yastaqim, terhadap siapa yang berkehendak di antara kalian untuk dia istiqomah. Berarti manusia punya apa? Punya masyiah. Ini bantahan terhadap Jabriyah lagi. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, kata Allah SWT, i'malu ma syi'tum, beramal apa yang kalian kehendaki. Berarti kita punya kehendak untuk beramal. Jadi kita bermaksiat itu kehendak kita. Kita di atas ibadah ketaatan itu kehendak kita sendiri. Perhatikan. Iya, bukan Allah. Allah memiliki kehendak terhadap kita, tapi kita juga diberikan kehendak. Iya. Supaya
membantah untuk orang-orang yang mengatakan Allah zalim. Kenapa? Karena kalau orang hamba yang Allah Subhanahu wa taala, taruh misalnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia berkehendak kamu berzina, kamu mencuri, kamu merampok, membunuh. Sedangkan dia ini tidak punya apa-apa. Ketika nanti hari kiamat Allah menyiksa mereka, pertanyaannya, zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Antum punya anak, nak, kamu jangan mencuri. Kalau kamu mencuri, potong tanganmu. Perhatikan. Hah? Kemudian setelah itu beberapa menit antum bilang, nak, mencuri, saya bilang. Pas mencuri, antum bilang, saya sudah bilang kemarin, jangan mencuri. Kalau mencuri, potong tangan. Zalim atau tidak? Zalim. Bagaimana bisa? Antum buat, siapa yang mencuri dari aku, potong tangannya. Kalau antum bilang sama satu, kau mencuri, cepat. Paksa dia mencuri. Setelah mencuri antum bilang, saya bilang jangan mencuri. Saya sudah bilang, siapa yang mencuri potong tangan, sini potong tangannya antum. Zalim atau tidak? Zalim. Kezaliman, jelas. Jadi ketika kita bermaksiat, kita tidak punya kehendak apa-apa, kemudian kita katakan Allah SWT menginginkan saya berzina karena Allah, saya tidak bisa apa-apa, Allah yang menggerakkan saya begini dan begini. Ketika sampai hari kiamat antum disiksa dengan perbuatannya antum, berarti kita hukumi Allah SWT zalim. Kenapa? Karena hamba sendiri itu tidak bisa apa-apa, kemudian dia dipaksa untuk berbuat zina, kemudian nanti diikop, apa yang dia lakukan? Pertanyaannya, berarti dia diikop dari perbuatan yang tidak dia lakukan, namanya zalim. Bagaimana caranya? Oleh karena itu kata Allah, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang di antara kalian berkehendak untuk istiqomah, i'malu ma syi'tum, beramal apa yang kalian kehendaki, maka kalian akan dibalas dari apa yang kalian perbuat. Iya, kalian berbuat kebaikan, Allah balas dengan kerahmat dan keutamaannya. Kalian berbuat zalim, maksiat, kalian dibalas dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Qala wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Ini bantah untuk Qadariyah dan Jabriyah. Dia katakan wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah mereka manusia berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki apa yang mereka kehendaki. Artinya, kehendak Allah atau kehendak manusia dibawa dari kehendak Allah. Sedangkan Mu'tazilah Qadariyah mengatakan apa? Allah tidak memiliki kehendak terhadap manusia. Berarti dibantah dengan ayat ini. Iya, jelas. Qala wa hadhihi darajatu minal qadari. Dan ini derajat dari tentang keimanan terhadap takdir. Dua derajat ini. Derajat apa itu? Masyiah wal khalq. Ini pembahasannya agak lebar ya. Di sini puncaknya. Kalau yang pertama itu sebenarnya disebutkan itu sudah sedikit yang mengingkari tentang ilmu dan kitabah. Yang banyak itu di sini, masyiah dan khalq. Qala yukadzibu biha 'ammatul qadariyah. Iya, qadariyatun nufah. Lihat. Yaitu Mu'tazilah. Didustakan oleh kebanyakan keumuman dari Qadariyah, nufah. Alladzina sammahumus salafu, yang mereka dinamakan oleh para salaf majusa hadil ummah. Dalam hadis, walaupun hadis disebutkan kata Nabi SAW, al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Jadi setiap likulli ummatin majus, wa majusi hadhil ummah Qadariyah. Iya, kata Nabi SAW, fa in maridu fala ta'udu wa in matu fala tashhadu. Kalau dia sakit jangan jenguk, kalau dia meninggal jangan saksikan apanya? Jenazahnya. Kenapa dikatakan majusi hadhil ummah Qadariyah? Kenapa? Karena dia sama-sama menciptakan beberapa pencipta. Qadariyah atau Majusi, dia menciptakan dua, kegelapan dan cahaya. Cahaya menciptakan kebaikan dan kegelapan menciptakan kejelekan. Berarti menciptakan apa? Khaliqain. Al-Majusu asbatu khaliqain. Mereka menetapkan dua pencipta. Wal Qadariyah asyarru minal Majusi. Makhluk pencipta. Antum ciptakan diri perbuatannya antum sendiri. Saya juga, mereka juga semuanya. Berapa diciptakan
Berapa ditetapkan pencipta? Hah? Banyak. Oleh karena itu dikatakan Qadariyah asyarr min Majusi. Lebih jelek. Kenapa? Karena Al-Qadariyah Al-Majusi asbatu khaliqain. Dia pencipta saja, pencipta kebaikan dan kejelekan. Adapun Qadariyah asbatu khaliqin, banyak pencipta. Setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Perhatikan. Iya. Qala wa yaqulu fiha qaumun min ahli al-itsbat. Ini. Dan mereka atau sebagian dari kaum itu gulu terhadap penetapan takdir. Jadi ada gulu pada penafian, ada gulu pada penetapan. Ini namanya Al-Jabriyah. Jabriyah ini ada dua, ada Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ada Mutawassithah, ada namanya Gula, yaitu Jahmiyah. Allah, manusia sama sekali tidak memiliki kudrah, masyiah, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau Al-Asy'ariyah itu ada kudrah manusia namun tidak ada asarnya. Pernah saya contohkan, tak? Pernah tak? Kalau antum angkat ini, ini tangan mana yang angkat? Tangan kanan, ya kan? Kata Al-Asy'ariyah, kalau Mu'tazil Jahmiyah, dikatakan ini terangkat karena apa? Tangan ini sudah murni, ya kan? Berarti tidak ada kehendak manusia, tidak ada. Sekarang kalau Al-Asy'ariyah dikatakan manusia punya kehendak namun tidak ada asarnya. Jadi seakan-akan angkat begini, dia tempelkan tangannya begini. Pertanyaannya, ada pengaruhnya tidak? Tidak ada pengaruhnya. Jadi pada hakikatnya dia menolak apa? Menafikan apa? Masyiah terhadap hamba. Itu hakikatnya. Cuman modelnya ya supaya tidak dibilang ekstrim. Ya. Al-Asy'ariyah banyak ya, banyak model-model katanya. Tapi hakikatnya apa? Itu sama dengan Jahmiyah. Sifat permasalahan ru'yah, permasalahan ini sama. Iya, cuman modelnya saja yang beda. Iya, model kalimatnya. Qala hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarahu, sampai mereka mencabut dari hamba kudrah dan ikhtiarnya. Tidak ada sama sekali ikhtiar dari makhluk, tidak ada. Kenapa kau berzina? Tidak tahu saya. Kenapa kau tidak sholat? Saya juga bingung kenapa saya tidak sholat. Iya, seakan-akan bukan dia yang tidak mau sholat. Iya, dia seperti alat. Seperti alat. Ini kalau ada betul-betul bagus dipukul. Betul, baru tanya. Kalau yang kenapa untuk pukul? Tidak tahu ini. Iya. Supaya dia rujuk. Qala wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi wa hikamaha wa masalihaha. Dan mereka mengeluarkan dari perbuatan Allah SWT, yaitu hikmah-hikmahnya dan hikmah hukum dan hikmah dan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau dikatakan perbuatan Allah SWT semuanya ini tidak ada hikmahnya. Allah menurunkan kitab, tidak ada hikmahnya. Allah mengutus Rasul, tidak ada hikmahnya. Allah perintahkan ini, tidak ada hikmahnya. Allah larang ini, tidak ada hikmahnya. Tidak ada. Tidak ada. Apa yang Allah ciptakan semuanya di muka bumi ini yang menambah keimanan dan mengurangi keimanan, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih. Bayangkan kalau antum diperhadapkan antara makan cacing dengan makan mie, tidak ada gunanya. Kenapa? Kalau antum dikasih makan cacing, iya, bukan antum mau antum pilih mana? Kalau antum antara mie dengan cacing, pilih mana? Iya, orang tolo-tolo pilih cacing. Jelas-jelas itulah maksudnya. Jadi Allah turunkan Nabi, turunkan Rasul atau utus Rasul dan turunkan Quran itu supaya kita melihat bagaimana tauhid itu, bagaimana janji Allah terhadap orang-orang beriman. Apa gunanya kalau begitu? Kalau kita tidak ada ikhtiar, tidak ada kudrah untuk memilih. Iya,
Qala rahimahullah taala. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang syarah sedikit. Dibaca saja ini, dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih wafaqallah dzakara al-musannif rahimahullahu taala fi hadhihi al-jumlata ar-rukn as-sadisa min arkanil iman wa huwa al-imanu bil qadari. Fabayyana annahu ya'ti ala darajatain. Al-ula ad-darajatu as-sabiqatu wuqu'ul muqaddar wa tatadammanu 'ilma Allahil al-muqaddar wuqu'al muqaddar wa tatadammanu 'ilma Allahil maqadira wa kitabatahu lah wa kitabatahu laha. Wathaniyatu ad-darajatul musahibatu al-wuqu'a al-muqaddara wa tatadammanu masyiatallahi wa khalqahu. Wa maratibul qadari arba'u: al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Wa hadhihi al-maratibul arba'u muntazimatun fid darajatainil madhkurataini. Iya. Ini kesimpulan dari yang 4 sebelumnya tadi kita sebutkan ya. Kata beliau, qala syarih waffaqallah, musannif rahimahullah menyebutkan dari jumlah ini tentang rukun yang keenam dari rukun iman, yaitu rukun keimanan terhadap takdir, yang baik dan yang buruk. Saya sudah jelaskan makna dari dua hal itu ya. Qala fabayyana annahu ya'ti ala datain, dan beliau musannif itu menjelaskan dari dua sisi datangnya apa? Dari maratib ini atau bagaimana keimanan terhadap takdir. Al-ula darajatul as-sabiqatu, derajat yang mendahului wuku al-muqaddar, derajat yang mendahului terjadinya apa yang ditakdirkan. Jadi apa yang terjadi itu sudah didahului oleh ilmu dan kitabah, itu maksudnya. Tatadammanu ilmu Allah, terkandung padanya ilmu Allah dan terhadap takdir-takdir dan penulisan untuk takdir tersebut. Ini dalilnya sudah lewat ya dalam Al-Quran dan hadis yang kita sebutkan kemarin. Wasani yang kedua, darajatu al-musahibah, yang menemani wuku al-muqaddar. Ini di mana tatadammanu masyiat Allah. Jadi apa yang terjadi? Itu karena masyiatnya. Apa yang terjadi? Itu tidak lepas dari masyiatnya. Begitu maksudnya. Wa khalquhu, dan terkandung juga penciptanya. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari semua makhluk yang ada di muka bumi itu adalah ciptaan Allah SWT. Itu dia. Jadi dua derajat yang mendahului wuku al-muqaddar dan dua derajat yang menemani terjadinya apa? Apa yang ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan. Tertulis. Pada hari ini kita akan belajar ini. Kapan tertulis? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tertulis, kita akan duduk di sini. Ya. Dan apa yang tertulis sudah ditulis oleh ilmu Allah. Sekarang terjadinya ini dari apa yang tertulis? Itu dari mana? Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki. Kita belajar, kita menulis, semua perbuatan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Iya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi itu dua hal ya. Musannif rahimahullah dia tertibkan atau syarah dia tertibkan dari apa yang diinginkan musannif. Qala wa maratibul qadar arba, ilmu kitab wal masyiah wal khalq. Dalam bait syair dikumpulkan ya, ilmun kitabatu maulana masyiatu wa khalquhu fa huwa ijadun wa takwinun. Ada 4 terkumpul dalam bait syair. Qala wa hadhil maratib arba muntawimatun, yaitu tersusun fi darajataini al-madhkuratain, tersebutkan di dua derajat yang tersebutkan sebelumnya oleh musannif. Nah, wa haqiqatul qadari syar'an ilmullahi bil waqa'i wal kitabatuha wa masyiatuhu wa khalquhu laha. Ini semisal dengan tarif yang saya sebutkan kemarin tarif yang disebutkan Muqayyim dinukil dari tarif dari Al-Sunnah wal Jamaah, yaitu ilmullahi bil waqa'i wa kitabatuha wa masyiatuhu wa khalquhu laha. Itu ilmu Allah SWT dengan apa yang terjadi, dan penulisannya dan masyiahnya dan penciptaannya. Kalau kemarin apa? Al-Qadar itu ada qudratullah wa ilmuhu wa kitabatuhu wa khalquhu wa masyiatuhu fala tataharrak darratun
wa ma fawqaha illa kana masyiatuhu wa khalquhu wa qudratuhu. Inna kana Allahu, atau apa di situ? Wala tataharrak darratun wa ma fawqaha illa apa? Kana Allahu illa bimasyiatihi wa khalqihi wa ilmihi wa qudratihi. Ahsan, barakallahu fiik. Naam. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها، فالعبد يشاء ويختار تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. Kemudian tersusun di bawah dari bab ini itu keimanan bahwasanya Allah SWT menjadikan untuk seorang hamba masyiah dan kudrah. Ini sudah lewat. Ya. Jadi bersamaan kita mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan, itu sudah tercatat dan sudah Allah tahu semuanya. Apa yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi bersama kita, dan ini adalah ciptaan Allah. Bersama itu kita juga harus tahu bahwasanya Allah menciptakan untuk hambanya kita ini itu qudrah dan iradah. Untuk kita memilih, kita mampu dan kita memiliki kemauan dari hal tersebut. Lakinnaha, akan tetapi, ini bersamaan dua hal ini, lakinnaha, akan tetapi hal tersebut masyiah dan kudrah ini tabi'atun li masyiatillahi wa qudratihi. Ini di bawah dari masyiah dan kudrah Allah SWT. Artinya kita menginginkan sesuatu, namun kadang Allah SWT tidak menginginkan hal tersebut. Kita mampu terhadap sesuatu, namun kemampuan kita di bawah dari kemampuan Allah SWT. Ini perlu diketahui. Ini namanya insaf. Tidak mencabut, tidak juga guluh. Ada yang mencabut, tidak ada kudrah. Ada yang menetapkan sampai menafikan kudrah Allah terhadap hambanya. Ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mutawassit. Namanya mutawassit. Akidah wasitiyah namanya. Pertengahan antara dua kelompok yang menyimpang. Qala ghairu mustaqillatin anha, itu tidak bersendirian dari Allah Subhanahu wa taala, dari kudrah dan masyiahnya. Tidak ada. Dan dia bersendiri-sendiri, tidak ada. Fal 'abdu yasha' wa yakhtar, hamba itu memilih dan berkehendak. Kalau untuk diperhadapkan antara uang 1.000 dan 100.000, mana tuh ambil? Mana Aldi? 100.000. Memilih. Ya kan? Namun taba'an limasyiatillahi subhanahu. Jadi kalau misalnya antum diperhadapkan antara 100.000 dengan 1.000, antum memilih, punya kehendak mengambil 100.000. Tak kala antum ambil itu karena apa? Kehendakmu, dan engkau bisa mengambilnya itu tidak lepas dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya kan? Kadang kita ingin berangkat misalnya sebentar, mau makan siang sebentar, dan kita ada kemampuan untuk makan, kita keinginan, namun qadarullah tidak jadi makan siang. Kita menginginkan, namun Allah tidak menginginkan hal tersebut. Tidak terjadinya apa yang kita inginkan itu karena kehendak Allah SWT. Seperti itu. Kalau begitu tuh enak hidup, tidak pusing. Tidak pusing. Ada usaha, kemudian ada tawakal. Ada usaha dan ada tawakal. Baik. Kemudian kata beliau, jelaskan ini ya. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكرها اليوم قليل، فقد كانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالمقادير وكتابته لها. أما الدرجة الثانية kata beliau, dari yang pertama ini apa itu? Al-ilmu wal kitabah
Itu terkandung dua. Itu kana yungkiru hagulatul qadariyah qadiman. Iya. Wa mungkiruha al-yawm qalil. Jadi yang dulu banyak mengingkar dari, ia mengatakan al-amru unuf. Ini disebutkan oleh Ma'bad al-Juhani, yang dimana Abdullah bin Umar itu berpesan kepada orang yang melaporkan kepadanya, ya, akhbiruhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Saya berlepas diri darinya dan mereka pun berlepas diri dari saya. Seperti itu. Kemudian al-munkiru al-yawm qalil, yang mengingkari saat ini itu sedikit. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad kanu yunkiruna ilmu Allah subhanahu bil maqadiri wa kitabahu laha. Allah mengingkari, mereka mengingkari ilmu Allah dan penulisannya, tidak ada. Iya. Jadi Allah tahu setelah terjadi, itu maksudnya. Allah tahu setelah terjadi. Allah tahu setelah terjadinya. Jadi kalau sudah kita misalnya kita berdosa, kita beriman, baru Allah tahu dan baru Allah tulis. Nah, ini kufuran. Makanya kata Imam Syafi'i, jadil bil qadar bil ilm. Debat qadariyah, jadil qadariyah bil ilm. Debat qadariyah dengan ilmu tentang penetapan ilmu Allah. Fa in ankaruha kafaruh. Kalau dia mengingkari, kafirkan. Wa in asbatuha qasimuha. Tapi kalau dia menetapkan, maka debat dia. Karena ketika dia tetapkan ilmunya, maka akan tanakut dari apa pemikirannya. Oleh karena itu kata Sa'di rahimahullah, tak kala orang-orang terdahulu dikafirkan oleh kaum muslimin, didebat terus, maka mereka mengundurkan sedikit ucapannya. Iya, yang dimana sebelumnya mengingkari ilmu kudrah, ilmu kitabah, masyiah dan khalq, kemudian tak kala didebat, dipersempit pemikirannya, maka dia pun menarik sedikit ucapannya, menetapkan ilmu dan kitabah, tapi tetap mengingkari apa? Mengingkari ilmu, mengingkari masyiah dan khalq. Baik. Kemudian amma darajatu tsaniyatu fayunkiruha ammatul qadariyah alladhi yaz'umuna anna al-'abda yakhluqu fi'lahu. Ya, amal qadariyah di sini al-Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah. Fa anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuhu illa ba'da wuqu'ihi fayusha'uhu al-'abdu wa yuqaddiruhu fa idza waqa'a 'alimahu Allah ta'ala Allah an qawlihim 'uluwan kabira. Iya. Nah, dari ucapannya juga mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya, fayasha'ul 'abdu wa yuqaddiruhu, maka seorang hamba yang berkehendak dan dia mentakdirkan diri sendiri, tidak ada yang tahu. Iya, biar Allah tidak tahu. Fa idza waqa'a alimahu Allah, kalau sudah terjadi maka Allah sudah tahu, kemudian dia tulis ta'ala Allahu an qawlihim 'uluwan kabira, maha tinggi Allah SWT dengan ketinggian yang besar dari ucapan mereka. Iya, maha suci Allah SWT. Nah, wa yaqulu fiha qaumun min muthbitati wa hum jabriyah. Iya, jabriyah ini ya. Dia gulu, dia qadariyah di ujung kiri, di ujung kanan, ujung. Ahlussunnah di tengah. Iya, dia di lembah satu, dia satu, Ahlussunnah di tengah. Hatta salabul 'abda qudratahu wa masyiatahu wa ja'aluhu majburan 'ala af'alihi la ikhtiyara wa la iradata fiha wa attalu af'ala Allah wa ahkamaha an hikamiha wa masalihiha id yasirul 'abdu majburan 'ala al-fi'l wa takunu mukhatibatuhu bil amri wan nahyi duna hikmatin wa maslahatin. Iya. Jadi mereka guluh pada penetapan sampai mencabut pada diri seorang hamba kudrah dan masyiahnya, tidak ada. Mereka menjadikan hamba itu dipaksa terhadap perbuatannya. Kalau dipaksa, orang dipaksa. Kalau disiksa, berarti zalim. Kalau antum paksa anaknya antum, saya contoh tadi, antum bilang siapa yang mencuri potong tangan, kemudian setelah itu antum paksa anakmu,
Kalau setelah melakukannya, antum bilang, kita sudah ada janji. Siapa yang pencuri, potong tangan. Anaknya bilang, waduh, bagaimana caranya? Iya, bingung toh? Bingung. Zalim jelas, zalim. Kata beliau, la ikhtiyara wa la irada fiha, tidak ada. Iya. Tidak ada ikhtiarnya, tidak ada kemauannya, tidak ada. At-talu af'alallah, ini lagi. Ini konsekuensinya. Mereka mentaktil perbuatan Allah dan hukum-hukumnya. Tidak ada. Tidak ada hikmahnya lagi. Dari mana hikmah dan masalihnya? Tidak ada kebaikannya lagi. Tidak ada perintah, tidak ada diutus Rasul, diturunkan Al-Quran, perintah, larangan, diciptakan neraka dan surga. Iya, sebab-sebab yang memasukkan, sebab-sebab yang menjauhkan dari neraka dan surga, neraka itu tidak ada. Tidak ada lagi hikmahnya. Id yasirul abdu majburan alal fi'l. Karena manusia itu dipaksa di atas perbuatannya, bukan dia melakukannya. Wa takunu mukhatibuhu bil amr wan nahi, dan menjadikan dia dihitab dengan perintah dan larangan duna hikmatin wa maslahatin. Tidak ada hikmahnya. Tidak ada, percuma. Iya, qala wa hum fi hadzal qawli walun. Dan mereka ini siapa? Al-Jabriyah pada ucapan tentang takdir ghulu fil isbatil qadar, menetapkan takdir kama qala ulaik, siapa ini? Mu'tazilah, Al-Qadariyah, mereka ghulu fi nafihim al-qadar, pada penafiannya tentang takdir. Jadi mereka sama-sama ghulu. Satu ghulu pada isbat, satu ghulu pada nafi. Isbatnya karena mereka ghulu pada isbat karena apa? Hah? Sampai-sampai menafikan apa? Jadi mereka menetapkan Allah punya masyiah. Saking gulunya pada penetapan masyiah, Allah tidak punya? Manusia tidak punya masyiah, karena semuanya Allah SWT. Yang satunya dikatakan pada nafi. Iya. Artinya mereka menetapkan sifat masyiah untuk makhluk, namun saking gulunya, bahwasanya mereka menafikan masyiah untuk Allah SWT terhadap makhluknya. Iya, makhluknya. Baik, selesai kita dari takdir ini ya. Ini agak ribet sedikit, tapi insyaallah ini cukup, dan mungkin nanti di pembahasan berikutnya di kitab yang lain mungkin ditambah sedikit dari apa yang kita ambil di sini ya, insyaallah. Dan pertemuan berikutnya nanti kita ambil di masalah iman. Baik, mungkin kita ambil seperti biasa saja, kita ambil jam 10 atau dari Sabtu Ahad, kemudian kita lanjut hari Senin. Bisa ya? Karena kalau kita ambil jam 9, 10, 11, berarti berapa pertemuan itu kalau begitu? Ibarat berapa pertemuan? 4 kan Sabtu Ahad. Kalau kita ambil jam 9 sampai jam 11, ibarat 2 toh? Berarti kali 2, 4 pertemuan. Iya, nanti usahakan insyaallah. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.